Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebelum kita mulai kisah yang akan menggugah hati dan pikiran ini, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang tak terjelaskan dalam kehidupan ini? Sesuatu yang sering Anda temui, namun tak pernah benar-benar Anda pahami? Adakah pernah Anda menemui sebuah pesan yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang bersih dan pikiran yang terbuka? Dunia ini penuh dengan rahasia. Dan kisah yang akan saya ceritakan kali ini adalah tentang sebuah rahasia yang tersimpan dalam coretan-coretan aneh di tembok-tembok kota. Coretan itu bukan sekadar tulisan biasa, melainkan sebuah doa yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang siap menerimanya. Sebuah kisah tentang seorang penulis misterius bernama Pak Qodir, yang karyanya tidak pernah ditemukan, namun kekuatannya begitu besar. Apakah Anda ingin tahu lebih dalam tentang rahasia Pak Qodir? Tentang coretan-coretan yang mengandung doa dan kekuatan spiritual? Jika ya, mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Di sebuah kota yang ramai, di antara suara kendaraan dan hiruk-pikuk kehidupan, terdapat sebuah fenomena yang mulai menarik perhatian banyak orang. Coretan-coretan aneh mulai muncul di berbagai tembok, dinding rumah, dan bahkan di beberapa gedung tua. Mereka tampak kacau, tidak teratur, penuh dengan simbol-simbol yang tampaknya tidak memiliki makna. Namun, ada yang merasa ada yang lebih dalam di balik coretan itu. Mereka yang pernah melihatnya merasa seperti ada pesan tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Rania, seorang wanita muda yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, merasa tertarik dengan fenomena ini. Sejak kecil, ia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dalam dunia ini. Dunia yang seringkali dipenuhi oleh kepalsuan dan kesibukan semata. Namun kini, sesuatu menarik perhatiannya, coretan-coretan tersebut. Rania merasa seakan ada jawaban yang ia cari selama ini, tersembunyi di balik garis-garis dan kata-kata yang tampak acak. Suatu malam, setelah berhari-hari memerhatikan coretan-coretan itu, Rania memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan seseorang yang namanya mulai dikenal di kalangan orang-orang yang mencari kebenaran dan pencerahan. Ustadz Ali, seorang guru spiritual yang sudah lama mengabdikan dirinya untuk mendalami pengetahuan yang lebih tinggi, adalah orang yang pertama kali memahami makna yang tersembunyi dalam coretan-coretan itu. Ustadz Ali memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia. Bagi dia, apa yang tampak biasa bisa jadi sangat luar biasa jika dilihat dari sudut pandang spiritual. Rania yang mulai merasakan ada sesuatu yang aneh, mulai merasa bahwa Ustadz Ali adalah orang yang tepat untuk membimbingnya. Malam itu, Rania mengunjungi Ustadz Ali di rumahnya yang sederhana. Di sana, ia mendapatkan penjelasan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Coretan-coretan itu bukanlah tulisan biasa, Rania, kata Ustadz Ali dengan suara tenang namun penuh makna. Itu adalah doa, sebuah doa yang ditulis oleh seorang wali yang disebut Wali Majdub. Doa-doa yang tidak dapat dibaca dengan mata biasa, tapi dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Pak Qodir bukan penulis biasa. Ia adalah seorang yang telah mencapai kedalaman spiritual yang sangat tinggi. Dia menulis dengan jiwa, bukan hanya pena. Rania mendengarkan dengan saksama, matanya terbelalak. Pak Qodir, apa maksudnya? Kenapa coretan-coretan itu ada di mana-mana? Apa yang ingin dia sampaikan? Ustadz Ali menghela napas panjang.
seperti sedang memikirkan kata-kata yang tepat. Pak Kodir menulis bukan untuk dunia ini, Rania. Ia menulis untuk mereka yang siap menerima rahasia besar. Rahasia yang tidak akan bisa dipahami oleh semua orang. Coretan-coretan itu adalah pesan yang hanya bisa dibaca oleh hati yang telah siap menerima. Mereka yang bisa memahami akan merasakan kekuatan doa itu, sebuah kekuatan yang mampu mengubah kehidupan. Rania merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mulai merasakan bahwa pencariannya selama ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya. Sebuah perjalanan spiritual yang tak hanya melibatkan pemahaman intelektual, tetapi juga kedalaman hati. Di malam itu juga, Rania memutuskan untuk melangkah lebih jauh, mengikuti jejak Pak Kodir dan mencari tahu lebih dalam tentang rahasia coretan-coretan yang tersebar di kota itu. Namun ia belum tahu, perjalanan ini akan membawanya ke jalan yang penuh dengan tantangan dan ujian besar. Sebuah perjalanan yang akan menguji keyakinannya, membawanya untuk melihat dunia dari sudut pandang yang sangat berbeda. Namun, meski ia belum tahu apa yang akan terjadi, ia sudah merasa ada sesuatu yang memanggilnya, seperti sebuah kekuatan yang tak bisa ia hindari. Rania memutuskan untuk memulai perjalanan ini, tidak hanya untuk mencari jawaban, tetapi untuk menemukan dirinya sendiri dalam proses ini. Hari-hari berlalu, dan Rania semakin terobsesi dengan coretan-coretan tersebut. Setiap kali ia menemui dinding atau tembok dengan coretan baru, rasa penasaran semakin membara. Seakan-akan dunia ini memberikan petunjuk, dan setiap coretan yang ia temui adalah langkah menuju jawaban yang ia cari. Namun, semakin banyak ia menyelidiki, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. Siapa Pak Kodir sebenarnya? Mengapa dia menulis dengan cara yang begitu misterius? Apa yang ingin dia capai? Pencariannya membawanya ke sebuah daerah yang lebih terpencil, jauh dari pusat kota. Di sana, ia menemukan sebuah gedung tua yang tampak terlupakan. Bangunannya tinggi dan megah, namun sudah banyak yang rusak. Rania merasa ada sesuatu yang berbeda di tempat ini. Sebuah aura yang menenangkan namun sekaligus mencekam. Di dalamnya, terdapat sebuah ruang yang penuh dengan tulisan di seluruh dindingnya. Coretan-coretan itu lebih rumit dari yang pernah ia temui sebelumnya, penuh dengan simbol-simbol yang tidak bisa ia pahami. Saat Rania berdiri di tengah ruangan itu, ia merasa ada kehadiran yang tak terlihat, seperti ada yang mengawasinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih di telinganya, seolah suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. Baca dengan hati, bukan mata. Rania memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Ketika matanya dibuka, ia melihat sesuatu yang berbeda. Coretan-coretan itu mulai tampak lebih jelas. Setiap kata, setiap simbol, seakan-akan menyatu dan membentuk sebuah pola. Rania merasakan adanya kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Sebuah doa yang penuh dengan energi spiritual yang sangat kuat. Namun, tepat saat ia mulai memahami inti dari coretan tersebut, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. Jangan lanjutkan, Rania. Ada bahaya yang menunggu di depan. Rania terkejut dan menoleh ke belakang. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan yang mencekam. Ia merasakan ketakutan yang mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Namun, tekadnya tidak goyah. Ia tahu, jika ia berhenti sekarang, ia tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang ia cari. Dengan hati yang penuh keraguan dan rasa takut, Rania memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ini. Dia harus menemukan jawaban,
tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang mungkin suatu hari akan memahami coretan-coretan yang ditinggalkan oleh Pak Qodir. Namun, keputusan ini akan membawa Rania pada sebuah pengungkapan yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan. Apa yang ia temui selanjutnya, hanya waktu yang akan mengungkapkan. Rania terus melangkah maju, meskipun bayang-bayang rasa takut menyelimutinya. Setiap jejak kakinya di lantai gedung tua itu seolah memberi kesan bahwa ia tengah memasuki dunia yang berbeda. Dunia yang tidak sepenuhnya milik manusia biasa. Langkahnya terasa berat, tetapi ia tidak bisa mundur. Misinya sudah jelas. Ia harus mengungkapkan rahasia yang tersembunyi dalam coretan-coretan Pak Qodir. Namun, semakin dalam ia menyelami tempat ini, semakin ia merasa bahwa ada kekuatan yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Suasana yang penuh dengan keheningan itu perlahan berubah menjadi semakin mencekam. Di ujung ruangan, di balik pintu kayu yang mulai rapuh, ia melihat sesuatu yang mencuri perhatiannya. Ada sebuah meja kecil dengan tumpukan kertas yang sudah menguning, hampir terhapus oleh waktu. Rania mendekati meja itu dan menemukan sebuah buku yang tampaknya sangat tua, dengan sampul kulit berwarna gelap yang tertutup debu tebal. Dengan hati-hati, ia membuka buku itu, dan di halaman pertama, ia menemukan tulisan yang tampak familiar, coretan-coretan yang selama ini ia temui di dinding-dinding kota. Tapi kali ini, tulisan itu lebih jelas, lebih terstruktur, dan seolah-olah berisi sebuah petunjuk. Dalam tulisan tersebut, Pak Qodir menulis sesuatu yang jauh lebih mendalam daripada sekadar doa. Ia menulis tentang sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan ujian, tentang bagaimana hati manusia bisa mencapai kedalaman yang tak terbayangkan, dan bagaimana doa-doa yang tertulis di dinding kota itu adalah sebuah kunci menuju pemahaman yang lebih tinggi. Hanya yang berani dan yang tulus yang dapat membuka pintu ini. Setiap coretan adalah langkah menuju kebenaran yang lebih dalam, yang hanya dapat dicapai dengan ketulusan hati. Rania merasa ada kekuatan yang mengalir melalui kata-kata itu. Ia mulai merasakan bahwa coretan-coretan tersebut lebih dari sekadar simbol atau kalimat yang tidak terhubung. Mereka adalah bagian dari sebuah rangkaian yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang harus dilalui oleh orang-orang yang siap untuk memahami hakikat sejati dunia ini. Namun, saat ia membaca lebih jauh, sebuah peringatan lain muncul di dalam buku itu. Namun hati-hati, Rania. Ada pihak yang tidak ingin kebenaran ini tersebar. Mereka yang akan melakukan apa saja untuk menghentikanmu. Jangan percayakan siapapun selain dirimu sendiri, dan jangan pernah lupakan doa-doa yang telah ditulis. Peringatan itu membuat darah Rania berdesir dingin. Ada kekuatan gelap yang mengincar kebenaran ini, dan itu bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Ia segera menutup buku itu dengan cepat. Namun perasaan tidak tenang mulai menguasai dirinya. Apa yang sedang ia hadapi sebenarnya? Siapa yang akan berusaha menghentikannya? Dan mengapa? Malam itu, setelah meninggalkan gedung tua yang kini semakin terasa menyeramkan, Rania kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Di luar, angin malam berhembus kencang, seolah turut mengingatkannya akan sesuatu yang lebih besar yang mengintainya. Meskipun ia merasa ragu, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan pencariannya. Ia harus memahami lebih dalam makna dari coretan-coretan Pak Qodir. Ia tidak bisa mundur. Hari-hari berlalu, dan Rania mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam setiap langkahnya. Sebagai seorang wanita yang cerdas, ia tidak hanya menyelidiki coretan-coretan tersebut,
tetapi juga mempelajari lingkungan di sekitar tempat-tempat coretan itu muncul. Kota ini terasa semakin misterius, dan ia mulai merasakan keberadaan yang tidak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan. Keberadaan yang menonton dan mengawasi setiap gerak-geriknya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Rania kembali memeriksa salah satu tembok yang penuh dengan coretan, ia merasa ada yang mengikutinya. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sekelilingnya, bergerak cepat dan hampir tidak terlihat. Rania berusaha tetap tenang, meskipun hatinya mulai berdebar kencang. Ia tahu bahwa perjalanan ini semakin berbahaya. Tiba-tiba, dari bayangan yang semakin mendekat, muncul seorang pria tinggi dengan wajah tertutup. Hanya matanya yang tampak tajam, memancarkan rasa dingin yang mengerikan. "Kau mencari apa, Rania?" Suaranya datar, namun penuh ancaman. Rania terkejut dan melangkah mundur, merasa terpojok. Siapa kamu? Apa yang kau inginkan?" Pria itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia memandang Rania dengan tajam, seolah menilai sejauh mana ia telah melangkah ke dalam rahasia yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, pria itu akhirnya berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih rendah dan mengerikan. "Kau sedang bermain dengan api, Rania. Doa-doa itu bukan untuk orang seperti kamu. Mereka yang tidak siap akan terbakar oleh kebenaran yang terkandung di dalamnya." Rania terdiam. Ia merasa cemas, namun rasa ingin tahunya jauh lebih besar. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang lebih menyerupai ancaman daripada kebaikan. "Kebenaran itu bukan hanya milikmu untuk dicari. Banyak yang sudah mencoba, dan banyak yang gagal. Apakah kamu benar-benar siap untuk mengetahui apa yang ada di balik coretan-coretan itu? Atau kamu akan menjadi korban berikutnya?" Dengan cepat, pria itu menghilang dalam bayang-bayang gelap, meninggalkan Rania terdiam dengan pikiran yang semakin kacau. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa orang itu memperingatkannya? Siapa mereka yang ingin menghentikannya? Dan apakah ia benar-benar siap untuk mengungkapkan semua rahasia yang tersembunyi di balik coretan-coretan itu? Saat itu, Rania merasa ada sebuah jalan yang sangat berbahaya yang harus ia tempuh. Namun ia juga tahu bahwa ini adalah jalan yang harus diambil untuk mencapai kebenaran. Sebuah kebenaran yang mungkin tidak semua orang mampu untuk menerimanya. Dengan tekad yang semakin kuat, Rania memutuskan untuk melanjutkan pencariannya, meskipun ia tahu bahwa bahaya sudah mengintainya. Dan di dalam hatinya, ia yakin bahwa segala sesuatu yang telah dia pelajari hingga saat ini hanya permulaan dari perjalanan yang jauh lebih besar. Tapi jalan yang Rania pilih bukanlah jalan yang mudah. Satu persatu, ia mulai menemui halangan yang datang dari berbagai arah. Beberapa orang yang sebelumnya ia anggap teman, kini mulai terlihat berbeda. Mereka tampak menghindar darinya, seolah mengetahui sesuatu yang ia tidak tahu. Ada kekuatan yang mulai bergerak di balik bayangan, mengatur setiap langkah yang ia ambil, memastikan bahwa kebenaran ini tidak akan pernah terungkap. Pada suatu pagi yang suram, Rania menerima sebuah surat misterius yang diletakkan di depan pintunya. Surat itu tidak memiliki pengirim, hanya tulisan tangan yang asing. Dengan hati-hati, ia membuka surat itu dan membaca isinya. "Berhenti, Rania. Jika kau terus melanjutkan perjalanan ini, hidupmu akan terancam. Mereka yang menjaga rahasia ini tidak akan ragu untuk menghapus siapa saja yang berani mengungkapnya.
Ada yang lebih besar dari yang kau bayangkan, dan kau tidak akan mampu menghadapinya. Rania menggigil membaca surat itu, namun di balik rasa takut yang merayap, ada sebuah kekuatan yang membuatnya semakin yakin untuk melanjutkan pencarian ini. Ia tahu bahwa tak ada jalan mundur. Jika ia berhenti, ia akan selamanya terperangkap dalam ketidakpastian. Namun jika ia maju, ia akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Dan tak lama setelah itu, Rania mendapati dirinya semakin mendekati jawaban yang selama ini ia cari. Jawaban yang mungkin mengubah seluruh hidupnya. Rania berdiri di depan pintu sebuah bangunan tua, yang hampir tidak terlihat oleh mata biasa. Ini adalah tempat yang selama ini ia cari, tempat di mana semua petunjuk yang ia kumpulkan selama ini mengarah. Sebuah gudang tua yang terletak di pinggiran kota, yang nyaris dilupakan oleh siapapun. Meskipun hari sudah malam, dan angin bertiup kencang, Rania merasakan ada sesuatu yang sangat kuat mengundangnya untuk masuk. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan ketegangan di udara sekitar. Perlahan-lahan, ia membuka pintu yang berderit pelan, mengungkapkan kegelapan yang hampir menyelubungi seluruh ruang di dalamnya. Begitu langkah pertama diambil, sesuatu yang tak kasat mata langsung menyambutnya. Suasana menjadi semakin pekat, dan bahkan udara pun terasa berat. Di dalam gudang itu, dinding-dindingnya dipenuhi dengan coretan-coretan yang mirip dengan yang pernah ditemui Rania sebelumnya. Namun, kali ini coretan-coretan itu lebih besar, lebih rumit, dan tampaknya saling terkait satu sama lain, membentuk sebuah pola yang sangat kompleks. Setiap coretan memancarkan energi yang berbeda-beda, seolah mereka berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia biasa. Rania merasakan kehadiran yang kuat di sekitar dirinya, seolah tempat ini tidak hanya dihuni oleh benda mati, tetapi oleh sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Rania, suara itu kembali terdengar, dan kali ini lebih jelas, lebih dalam. Suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri, namun seperti berasal dari tempat yang jauh. Apa yang kamu cari di sini? Kau yakin kau siap menghadapi apa yang ada di balik tirai ini? Rania menelan ludah, berusaha menenangkan diri, meskipun hatinya berdebar keras. Ia tahu bahwa suara ini bukan sekadar suara yang bisa diabaikan. Ia merasa bahwa suara ini adalah manifestasi dari kekuatan yang ada di dalam tempat ini. Sebuah kekuatan yang akan menguji tekadnya sampai ke ujung batas. Jika aku tidak siap, aku tidak akan sampai sejauh ini, gumamnya kepada dirinya sendiri. Ia melangkah lebih jauh ke dalam gudang itu, mengabaikan perasaan ketakutan yang mulai menguasai dirinya. Kini ia semakin dekat dengan pusat dari semuanya. Di tengah ruangan yang sangat gelap, sebuah meja tua dengan permukaan yang penuh dengan kertas-kertas tak teratur terletak di sana. Di atas meja itu, ada sebuah benda yang tampaknya menjadi inti dari semua ini. Sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran rumit yang sangat indah. Rania merasa matanya tertuju pada kotak itu, seolah ada sesuatu yang mengundangnya untuk membuka dan melihat isinya. Ketika ia mendekat, tangan Rania mulai gemetar. Ada sesuatu yang sangat kuat yang menariknya untuk membuka kotak itu. Namun perasaan takut dan waspada juga mulai muncul. Ia tahu bahwa kotak ini bukanlah benda biasa. Ini adalah kunci yang akan mengungkapkan segala sesuatu yang selama ini tersembunyi. Rahasia yang telah disembunyikan oleh Pak Kodir dan pihak-pihak yang berusaha mencegahnya. Dengan hati-hati, ia membuka tutup kotak itu, dan di dalamnya, terdapat sebuah gulungan kertas yang tampaknya sangat tua. Kertas itu tidak seperti kertas biasa,
melainkan kertas yang dibuat dengan bahan yang tampaknya tak bisa ditemukan di zaman sekarang. Gulungan itu terasa sangat berat, seakan mengandung beban yang sangat besar. Rania membuka gulungan itu perlahan. Begitu kertas itu terbuka, ia melihat tulisan yang sudah hampir pudar, namun masih bisa dibaca dengan jelas. Tulisan itu berbicara tentang sebuah perjalanan spiritual yang lebih dalam dari yang pernah dibayangkan oleh Rania. Pak Kodir tidak hanya menulis doa-doa, ia juga menulis tentang kunci-kunci yang dapat membuka pintu-pintu kedalaman spiritual yang selama ini tersembunyi. Tulisan itu mengungkapkan bahwa apa yang ia temui selama ini, coretan-coretan di dinding kota, adalah bagian dari sebuah ujian besar yang harus dihadapi oleh setiap orang yang ingin membuka tabir kebenaran. Namun, ada syarat yang sangat berat. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan niat yang tulus yang akan dapat melanjutkan perjalanan ini. Bagi mereka yang tidak siap, perjalanan ini akan membawa mereka pada kehancuran. Dengan perasaan cemas, Rania mulai membaca lebih dalam, dan semakin banyak ia membaca, semakin besar rasa takut yang menguasainya. Ia tahu bahwa jika ia melangkah lebih jauh, ia akan menghadapi konsekuensi yang sangat besar. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada jalan mundur sekarang. Ia telah berada di ujung jalan yang tidak bisa ditarik mundur. Tiba-tiba, suara yang lebih keras dan lebih mengerikan terdengar dari belakangnya. Rania menoleh cepat, dan melihat bayangan gelap yang bergerak mendekat. Bayangan itu semakin jelas, dan kini ia bisa melihat sosok manusia yang berjalan perlahan menuju arah Rania. Sosok itu tinggi besar, dengan mata yang tajam dan penuh kebencian. Ia mengenakan pakaian hitam, dan aura gelap yang menyertainya semakin terasa menekan. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, Rania," kata sosok itu dengan suara yang dalam dan menggema. "Kau sudah melewati batas. Apa yang kau cari hanya akan membawa kehancuran bagi dirimu dan orang-orang di sekitarmu." Rania merasa tubuhnya membeku, tapi ia tidak bisa mundur. Ia tahu bahwa ia telah berada terlalu dalam pencariannya. Apa yang akan terjadi jika ia berhenti sekarang? Apakah ia akan kehilangan segalanya? Atau justru menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi? Dengan segala kekuatan yang masih ada, Rania berkata dengan tegas, "Aku tidak akan mundur. Apa yang telah saya mulai, saya akan selesaikan." Sosok itu tertawa, tawa yang menakutkan dan mengerikan. "Jika itu yang kau pilih, maka bersiaplah. Karena setelah ini, tidak ada yang akan sama lagi." Dengan cepat, sosok itu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Rania sendirian di tengah ruang yang kini terasa semakin berat. Namun, ada sebuah kekuatan yang semakin mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia sudah sangat dekat dengan kebenaran yang akan mengubah seluruh hidupnya. Apa yang harus ia lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala yang akan datang. Karena langkah-langkah berikutnya akan menentukan apakah ia akan mengungkapkan rahasia besar ini, atau menjadi bagian dari kegelapan yang berusaha menutupinya. Setelah bayangan gelap itu menghilang, Rania berdiri terdiam, merasakan keheningan yang aneh mengelilinginya. Namun, keheningan itu bukanlah kedamaian. Ia adalah sebuah tekanan yang semakin menambah ketegangan di dalam hatinya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu hanya ilusi? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengawasi setiap langkahnya? Dengan tekad yang semakin bulat, Rania melangkah lebih dalam ke dalam ruang yang semakin gelap itu. Di sekelilingnya, coretan-coretan Pak Kodir tampaknya semakin berkilau dengan cahaya yang tak terlihat oleh mata biasa.
Setiap goresan seolah mengandung pesan-pesan tersembunyi yang menunggu untuk dibaca. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar doa. Sesuatu yang akan membimbingnya menuju sebuah pencerahan, namun juga bisa menghancurkannya. Ketika ia melangkah lebih jauh, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di ujung ruangan, ada sebuah pintu yang tampaknya tak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Pintu itu berbeda dengan pintu-pintu lainnya di bangunan tua ini. Pintu itu terbuat dari kayu gelap yang hampir hitam, dengan ukiran rumit yang seolah mengisyaratkan bahwa siapapun yang membukanya akan mengungkapkan rahasia yang sangat besar. Rania merasa, di balik pintu itulah jawabannya tersembunyi. Semua pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya akan terjawab. Namun, ia juga tahu bahwa pintu itu bukanlah pintu biasa. Pintu ini adalah batas antara dunia yang ia kenal dan dunia yang lebih dalam. Dunia yang bisa membawa pencerahan, namun juga membawa kehancuran. Dengan tangan yang gemetar, Rania memegang gagang pintu itu. Pintu itu terasa dingin, seolah menyimpan beban yang sangat besar. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan perlahan-lahan mendorong pintu itu. Begitu pintu terbuka, angin yang kencang langsung menyambutnya. Angin itu membawa suara-suara yang tidak bisa dimengerti, seperti bisikan dari dunia lain. Rania melangkah masuk, dan seketika ia merasakan perbedaan yang mencolok. Ruangan ini tidak seperti ruangan lainnya yang pernah ia masuki. Begitu ia melangkah lebih jauh, ia mendapati dirinya berada di tengah sebuah ruang yang sangat luas, seolah-olah ia tengah berada di sebuah dimensi lain. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan ukiran yang sangat rumit dan penuh dengan simbol-simbol yang tidak dikenal. Di tengah ruangan, ada sebuah altar besar yang terlihat sangat kuno. Di atas altar itu, ada sebuah benda yang tampaknya sangat penting. Sebuah bola kristal besar yang memancarkan cahaya biru yang sangat terang. Rania merasa seolah-olah bola kristal itu memanggilnya, mengundangnya untuk mendekat. Tanpa bisa menahan dorongan dalam hatinya, ia mendekati altar itu. Matanya terpaku pada bola kristal yang bersinar dengan intensitas yang semakin lama semakin kuat. Ketika jaraknya semakin dekat, ia merasa sebuah energi luar biasa mengalir melalui tubuhnya, seolah-olah bola kristal itu menghubungkannya dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, suara yang familiar, suara yang pernah ia dengar sebelumnya, terdengar lagi, kali ini jauh lebih jelas, lebih nyata. Rania, apa yang kau cari tidak akan mudah ditemukan. Apa yang ada di sini adalah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Tapi ingat, setiap kebenaran memiliki harga. Suara itu terdengar seperti bisikan dari dalam dirinya. Namun Rania tahu bahwa suara itu bukan hanya miliknya. Ia menoleh ke sekeliling ruangan, mencari asal suara itu, namun tidak ada seorang pun di sana. Harga yang harus dibayar sangat tinggi. Jika kau memilih untuk melanjutkan, jangan harap semuanya akan tetap sama. Setiap jawaban akan membawa konsekuensi yang besar. Rania menggigit bibirnya, berjuang melawan perasaan takut yang semakin menguasai dirinya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Tak ada lagi jalan mundur. Ia sudah terlalu jauh. Dan hanya ada satu pilihan, terus maju. Dengan keberanian yang masih tersisa, Rania meletakkan tangan di atas bola kristal itu. Begitu tangan menyentuh permukaannya, sebuah ledakan cahaya biru yang sangat terang muncul, mengelilingi seluruh tubuhnya. Cahaya itu semakin lama semakin kuat, dan Rania merasakan tubuhnya terangkat dari lantai. Ia seperti tenggelam dalam cahaya itu, seolah-olah dibawa ke sebuah dunia lain yang lebih tinggi dan lebih luas.
Pada saat itu, sebuah gambar muncul di benaknya. Sebuah visi yang sangat jelas. Dalam visi itu, ia melihat sebuah kota yang sangat besar, dipenuhi dengan cahaya dan bayangan. Kota itu tampak seperti tempat yang sangat purba, namun juga sangat maju. Rania melihat sosok Pak Qodir, berdiri di depan sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu hitam, dengan coretan-coretan yang sangat rumit di sekelilingnya. Pak Qodir menatapnya dengan mata yang penuh kedalaman, seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. "Rania, ini adalah ujian terakhirmu." Suara Pak Qodir terdengar sangat jelas dalam visinya. "Apa yang akan kamu pilih? Kebenaran yang bisa mengubah dunia, atau kehancuran yang akan datang jika kamu terlalu banyak tahu?" Visi itu segera menghilang, dan Rania terjatuh kembali ke dunia nyata, terbaring di lantai altar. Tubuhnya terasa sangat lelah, namun pikirannya penuh dengan gambaran-gambaran yang baru saja ia lihat. Kebenaran yang selama ini ia cari kini ada di depan matanya. Namun ia juga tahu bahwa jalan ke depan tidaklah mudah. Ada banyak bahaya yang mengintai, dan setiap langkah yang ia ambil akan membawa konsekuensi yang tak terhindarkan. Dengan napas yang terengah-engah, Rania berdiri. Ia melihat bola kristal itu lagi, yang kini tampak redup, seolah-olah mengingatkan dirinya bahwa ia telah melangkah jauh dari batas yang seharusnya. Namun di balik rasa takut yang mendalam, ada satu hal yang pasti, Rania sudah tidak bisa mundur lagi. "Aku akan mengungkapkan semua ini, tidak peduli apa yang terjadi," bisiknya pada dirinya sendiri. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berbalik dan melangkah keluar dari ruangan itu. Namun, begitu ia melangkah keluar, sesuatu yang aneh terjadi. Suara langkahnya tak lagi terdengar, seolah ia berada di dunia yang berbeda. Apa yang baru saja ia temui di dalam bola kristal itu? Apa yang akan ia hadapi selanjutnya? Jawaban-jawaban itu hanya bisa ditemukan jika ia terus melangkah maju, melintasi batas-batas yang tidak terbayangkan sebelumnya. "Ini adalah awal, bukan akhir," kata suara itu sekali lagi, kali ini sangat dekat, seolah dari dalam hatinya sendiri. Kebenaran selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Rania melangkah keluar dari ruangan besar itu dengan langkah yang penuh keteguhan. Namun, meskipun hatinya penuh dengan tekad, tubuhnya terasa sangat lelah. Ia baru saja melalui perjalanan yang menguras semua kekuatan fisik dan mentalnya. Pikirannya masih dipenuhi dengan gambaran-gambaran yang ia lihat dalam bola kristal. Visi tentang kota purba yang penuh dengan bayangan, Pak Qodir yang berdiri di depan gerbang besar, dan suara yang memperingatkannya tentang harga yang harus dibayar. Namun, satu hal yang pasti, Rania tidak bisa mundur lagi. Apa yang ia temui di dalam ruang itu bukanlah sekadar petunjuk untuk melanjutkan pencariannya, tetapi juga sebuah ujian besar yang menunggu jawabannya. Harga yang harus dibayar, seperti yang diucapkan oleh suara dalam visinya, adalah sebuah kenyataan yang kini harus dihadapinya. Rania berjalan menyusuri lorong yang gelap, mencoba mencari jalan keluar dari gedung tua itu. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Udara di sekitarnya terasa semakin pekat, dan suara angin yang berdesir terdengar lebih keras. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Sesuatu muncul di depannya. Bayangan gelap yang melayang di udara, perlahan-lahan mendekat. Rania terkejut, namun tidak mundur. Ia berdiri tegak, menunggu bayangan itu mendekat. Dengan mata tajam, ia memandang bayangan yang kini semakin jelas. Sebuah sosok tinggi, mengenakan jubah hitam yang panjang. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya terlihat sepasang mata merah yang menyala,
menatapnya dengan penuh kebencian. Rania. Suara itu terdengar seperti gemuruh yang dalam, membuat tubuh Rania sedikit bergetar. Kau sudah melangkah terlalu jauh. Tidak ada jalan mundur sekarang. Kau sudah terjerat dalam takdir ini. Rania menelan ludah, berusaha menahan ketakutan yang mulai muncul. Siapa kamu? Tanyanya dengan suara yang tegas, meskipun hatinya berdebar kencang. Aku adalah bagian dari apa yang kau cari, jawab sosok itu. Aku adalah pengawal dari kebenaran yang kau inginkan. Tapi tahulah, setiap kebenaran memiliki harga yang sangat mahal. Rania tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia tahu bahwa sosok ini bukanlah seseorang yang bisa diajak berkompromi. Suara itu, bayangan itu, semua ini adalah bagian dari ujian yang harus dia jalani. Dalam hatinya, ia merasa bahwa jawaban yang ia cari ada di balik sosok ini, di balik segala teka-teki yang ada. Aku tidak takut, kata Rania, berusaha mengusir rasa takut yang mulai mencekam. Jika harga yang harus dibayar adalah kebenaran, maka aku siap membayarnya. Sosok itu tersenyum sinis. Kau pikir kau siap? Jangan terlalu yakin, Rania. Kebenaran itu bisa menghancurkanmu jika kau tidak berhati-hati. Dengan gerakan yang cepat, sosok itu melayang lebih dekat, dan Rania merasakan ada sesuatu yang luar biasa kuat mengelilinginya. Sebuah energi yang menekan tubuhnya, seolah-olah ia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun, ia berusaha keras untuk bertahan. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ini adalah saat yang menentukan. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang, dan Rania merasa tubuhnya kembali bebas. Ia terengah-engah, mencoba menguasai napasnya yang terputus-putus. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa sosok itu mengancamnya dengan kata-kata yang sangat berat? Rania tahu, ia baru saja menghadapi salah satu ujian terbesar dalam pencariannya. Dengan tekad yang semakin menguat, ia melangkah maju, menuju jalan keluar dari gedung itu. Namun, saat ia hampir sampai di pintu, sebuah suara terdengar kembali, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Kau tidak akan pernah keluar dari sini, Rania. Suara itu berasal dari Pak Kodir. Rania berhenti sejenak, matanya mencari-cari di antara bayang-bayang yang mulai muncul di ruangan sekitar. Pak Kodir. Suara Rania bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Tiba-tiba, Pak Kodir muncul di hadapannya, berdiri dengan wajah yang penuh keletihan dan kesedihan. Namun, di matanya, ada kilatan yang tak bisa disembunyikan. Kilatan yang menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari sebuah takdir yang lebih besar. Takdir yang harus diterima oleh Rania. Rania, aku sudah memperingatkanmu, kata Pak Kodir dengan suara yang penuh penyesalan. Kebenaran yang kau cari tidak akan membawa kebahagiaan. Itu hanya akan menuntunmu ke dalam kegelapan. Pak Kodir, aku tidak bisa mundur sekarang, jawab Rania dengan penuh keyakinan. Aku sudah melihat terlalu banyak untuk berhenti. Aku harus tahu apa yang tersembunyi. Pak Kodir menatapnya lama. Kau tahu, Rania, sebenarnya, aku bukanlah orang yang bisa memberikan jawaban. Aku hanya seorang pemimpin spiritual yang telah dibebani dengan tanggung jawab besar. Tapi, jika kau terus melangkah, kau akan memasuki sebuah dunia yang bahkan aku sendiri tak mampu menghadapinya. Rania tidak menjawab. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan kebenaran, tetapi juga tentang melawan ketakutan dan kelemahan dalam dirinya sendiri. Ia harus melangkah maju,
meskipun konsekuensinya mungkin jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dengan satu langkah yang mantap, ia melewati Pak Kodir dan membuka pintu yang ada di depannya. Begitu ia melangkah keluar, ia merasakan angin malam yang menyentuh wajahnya, seolah mengingatkannya bahwa dunia luar sudah menunggu. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan panjangnya. Bahkan, ini mungkin baru permulaan dari sebuah takdir yang akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Rania tahu, harga yang harus dibayar sudah terlalu tinggi. Namun, ia siap menanggung semuanya, apapun yang harus ia hadapi. Rania berdiri di luar gedung tua itu, dengan angin malam yang berhembus dingin. Suara-suara dari dalam masih terngiang di telinganya, seperti bayangan yang tak bisa dihilangkan. Pak Kodir, sosok misterius, dan bayangan gelap yang mengancamnya, semua itu masih menghantui pikirannya. Namun, dalam hatinya, ada keteguhan yang tak tergoyahkan. Ia telah sampai pada titik di mana ia harus menghadapi kebenaran itu, meski dengan harga yang tak terbayangkan. Kini, di luar gedung yang penuh dengan rahasia, Rania merasa ada kedamaian yang sangat berbeda. Dunia di luar seakan tak lagi sama dengan dunia yang ia kenal sebelumnya. Ia telah melewati perjalanan panjang yang penuh ujian, dan kini waktunya untuk menerima kenyataan. Semua yang ia pelajari, semua yang ia temui, tidak akan pernah mengubah siapa dirinya, namun justru akan membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Rania merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirinya sendiri. Kebenaran yang telah ia cari selama ini bukanlah tentang jawaban yang bisa ditemukan di luar sana. Kebenaran itu ada dalam setiap langkah yang ia ambil, dalam setiap keputusan yang ia buat. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah tentang menemukan jawaban yang sempurna, melainkan tentang menemukan makna di balik setiap peristiwa yang terjadi. Pak Kodir, sosok yang selama ini mengarahkan dan membimbingnya, akhirnya memberikan kunci terakhir, bahwa pencarian kebenaran sejati adalah perjalanan yang tak ada akhirnya. Ia menyadari bahwa kebenaran itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, melainkan dirasakan dengan hati. Dan itu adalah pelajaran terbesar yang ia dapatkan. Rania menatap bintang-bintang yang berkelip di langit, menyadari bahwa kebenaran itu ada di dalam dirinya sendiri. Dalam perjalanannya, ia telah belajar untuk menghadapi ketakutannya, mengungkap rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi, dan yang terpenting, ia telah memahami bahwa setiap langkah menuju kebenaran harus dibayar dengan kesadaran dan pengorbanan. Tak ada lagi bayangan yang menghantui, tak ada lagi suara yang mengancam. Rania kini memahami bahwa hidup bukanlah tentang mencari kebenaran yang sempurna, tetapi tentang berani untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, berani untuk menghadapi segala tantangan dan menerima segala konsekuensi yang datang. Rania menghela napas panjang, menatap gedung tua yang kini semakin jauh di belakangnya. Ia tahu, tak ada lagi jalan mundur. Apa yang telah ia temui dalam perjalanan ini akan tetap bersama dirinya. Sebuah pengalaman yang mengajarkan arti dari keberanian, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Dengan langkah yang mantap, Rania melangkah pergi, menuju kehidupan yang baru, membawa segala pelajaran yang telah ia peroleh. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan sejati baru saja dimulai. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Kebenaran telah membimbingnya, dan kini ia akan membimbing dirinya sendiri. Dalam setiap pencarian kebenaran, kita dihadapkan pada ujian dan tantangan yang tidak mudah. Namun, melalui perjalanan tersebut,
Kita diingatkan untuk selalu memiliki keteguhan hati dan keberanian dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak tampak oleh mata, melainkan dirasakan oleh hati. Sesungguhnya, orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka teguh, maka malaikat akan turun kepada mereka, dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat 30. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mereka yang teguh dalam keyakinan dan berani menempuh jalan kebenaran, meski penuh dengan rintangan, akan mendapatkan bantuan dan ketenangan dari Allah. Tak ada jalan yang mudah, namun setiap langkah yang penuh keteguhan akan mendatangkan pencerahan dan kedamaian yang sejati. Cerita ini adalah fiktif, meski dibuat seolah-olah nyata. Tujuannya adalah untuk mengajak kita semua mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap ujian dan perjalanan hidup yang kita jalani. Kebenaran yang sejati akan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencarinya. Namun selalu ingat untuk menjalani setiap langkah dengan kesadaran dan keberanian. Terima kasih telah membaca hingga akhir cerita ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe jika Anda merasa cerita ini bermanfaat atau menginspirasi. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang Anda berikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.